Well, good morning. It is so good and such a privilege to be here with you today. Selamat Selamat pagi. Senang bisa ketemu dengan saudara sekalian. Ini satu kehormatan. And I'm glad to be here with my friend Pastor Hiskia. Saya senang bisa datang bersama sahabat saya Pendeta Hiskia. I've been in Indonesia long enough. I should know your language. I'm ashamed to say that I don't. Sebenarnya saya sudah begitu lama datang ke Indonesia dan saya malu belum bisa berbahasa Indonesia. And you're always so gracious to me. Tapi saudara sekalian begitu penuh kemurahan hati bagi saya. I want to bring some greetings. Saya mau bawa salam. I bring greetings from Pastor Randy Remington, the president of the Foursquare Church in America. Salam dari Pendeta Randy yang adalah presiden dari gereja Foursquare di Amerika Serikat. I talked to him a few days ago and he is so excited about the church here and he knows that sometimes we come out to the church on Manado Tua. Beberapa hari yang lalu saya ketemu beliau dan dia sangat senang mendengar saya akan datang ke gereja GPDI di Manado Tua. But then I want to bring one other very special greeting. Dan saya mau bawa ada salam yang istimewa juga from Dr. Joanne Lyon. dari Dr. Joanne Lyon. She is my mentor. Dia seorang mentor bagi saya. She's the president emeritus of the Wesleyan Church. Dia adalah presiden emeritus dari gereja Wesley and the founder of World Hope International. dan pendiri dari World Hope International. And she's just a humble and important person in the kingdom and she loves Indonesia. Dia seorang hamba Tuhan yang rendah hati, orang yang penting dalam kerajaan sorga dan dia sangat mengasihi Indonesia. I met with her just a couple of weeks ago. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu beliau and she wanted me to send her greetings. Dan dia mau saya membawa salam juga buat saudara yang ada di sini. Now here's the thing about the Wesleyan Church. Ini tentang gereja Wesley tersebut. As Pentecostals, sebagai orang-orang Pentakosta, we're all a little bit Wesleyan. Kita semua punya akar ke sejarah Wesley. So we celebrate that heritage and she sends her love. Makanya beliau juga mengirim pesan, mengirim salam hormat, salam kasih buat kita semua di sini. And just a brief greeting, or I would bring greetings from my church and my pastor. My pastor is across the island in the GBI Church. Ya, pastinya ya saya bawa salam juga dari pendeta saya dari pulau sebelah ya. A quick introduction about Compassion First, just as a refresher. Jadi sedikit perkenalan tentang pelayanan kami yaitu Compassion First. We do frontline anti-trafficking work and specifically here in Indonesia. Saat ini kami melayani untuk khusus masalah perdagangan manusia secara spesifik di Indonesia. And our Indonesian president, and I like to say my boss, is sitting here in the front row, Mrs. Winda Winawatan. Dan pimpinan untuk Indonesia, ini bos saya untuk di Indonesia, ini Ibu Winda Winawatan. And guests with us today are supporting pastors from the U.S. Dan tamu-tamu yang lain yang bersama dengan kami hari ini, merekalah para supporter kami dari Amerika Serikat. And it's work that started here in Manado and now is spreading nationwide. Dan pekerjaan yang kami lakukan ini dimulai dari kota Manado dan sekarang sementara berkembang di daerah-daerah yang lain. And Manado is very important to the anti-trafficking efforts around the world actually. Sebab sebenarnya kota Manado itu sangat penting untuk menentaskan perdagangan manusia atau anti-trafficking. Because I believe that the very best work in the world is happening right here and the best practices that get shared are coming from Manado. Karena saya percaya Tuhan berikan kita strategi-strategi yang terbaik yang bisa diaplikasikan di seluruh dunia dan itu dimulai dari kota Manado. And very quietly it is thanks to the support and friendship of the GPDI Church. Walaupun tidak secara terbuka tapi secara ada support yang luar biasa dari gereja GPDI. I want to turn to 2 Samuel this morning. Mari kita lihat dalam kitab 2 Samuel pagi hari ini. I'm actually preaching a message that I preached in my home church. Saya mau sampaikan pesan yang saya sudah sampaikan di gereja saya. And my pastor is preaching the message that got preached the week before in the church across the island. Ya, dan pendeta saya juga menyampaikan khotbah yang dia sampaikan saat ini juga di sisi yang satunya dari pulau ini. We studied the life of David together as a church. Bersama-sama kami sebagai gereja belajar tentang kehidupan Raja Daud. So I'm going to skip through a few chapters between chapter 1 and chapter 7 this morning. Jadi mulai dari pasal 1 sampai pasal 7 saya tidak akan bahas semua, saya akan skip beberapa pasal. It's actually very hard work for a translator because he's got to go find the verses when I tell him. Nah, sebenarnya agak sulit buat penerjemah karena ayatnya banyak sekali. Kalau saya kasih tahu dia harus cari sendiri ayatnya. So be patient with Hiskia. Jadi bersabar Jo ya untuk penerjemahnya. David we know quite a lot about. Jadi Daud, semua orang kenal Daud.
But I love drilling down into the stories. Tapi yang saya suka adalah menggali lebih dalam daripada kisah Daud ini. There's two things I love about biblical theology. Ada dua hal yang saya sukai tentang teologi Alkitab. Or I would say biblical theology different than, say, systematic theology. Teologi Alkitab itu agak berbeda kalau dipakai istilah teologi sistematis. Systematic theology answers the hard questions like, what is salvation? Or who is the Holy Spirit? Teologi sistematis itu biasanya lebih menjawab hal-hal tentang yang sulit, tentang apa itu keselamatan, siapakah Roh Kudus. But biblical theology does more questions like, what is the character of God in the arc of the whole story? Tapi teologi Alkitabiah itu menjawab hal-hal seperti apa karakter atau sifat Allah di dalam kisah tersebut. And how can we find out more about him when we drill down into the details and the nuance of these very human stories? Dan bagaimana kita bisa menggali lebih dalam ketika kita cari tahu secara detail, lebih akurat tentang kisah-kisah yang ada dalam Alkitab ini. Because there's so much life that lives in between the bullet points of our Sunday school lessons. Karena ada lebih banyak kehidupan yang kita bisa temukan lebih daripada hanya sekedar poin-poin yang kita pelajari mungkin di sekolah minggu atau di pelajaran-pelajaran Alkitab. Like, how in the world did David become king? Contohnya, mungkin kita bisa bertanya, bagaimana mungkin seorang Daud bisa jadi raja? It's a certain impossibility. He wasn't in the line of Saul. Karena ini cukup mustahil karena dia bukan keturunan Raja Saul. This is a thing that was never going to happen. Tidak akan pernah terjadi sebenarnya. And obviously it had been prophesied, but you still had human mechanisms. Dan ya pastinya memang ada nubuatan bahwa Daud akan jadi raja, tapi tetap ada andil manusia di sana. And it was not smooth and it was not immediate. Artinya walaupun sudah dinubuatkan tapi tidak tiba-tiba langsung terjadi secara terus ya, secara langsung. In America we have a term, we like to say, we have a peaceful transition of power. Di Amerika ada satu istilah kalau ada perpindahan kekuasaan dikatakan perpindahan kekuasaan secara damai. When we go from president to president, that's what we say. Misalnya dari satu presiden yang sebelumnya ke presiden yang baru ada perpindahan kekuasaan yang damai. David did not experience a peaceful transition of Tapi power. Daud tidak mengalami perpindahan kekuasaan secara damai. In fact, these would be two really good trivial pursuit questions. Ya, faktanya ini menjadi teka-teki, ini menjadi pertanyaan yang cukup rumit. Who succeeded Saul as king of Israel? Siapa yang sebenarnya harus menggantikan Raja Saul sebagai penggantinya sebagai raja? And most of us would quickly come with the answer, King David. Banyak dari kita langsung jawab, oh Raja Daud. And the answer is, yeah, kind of. Tapi jawabannya sebenarnya tidak langsung seperti itu. And here's another trivial pursuit question is, when did the kingdom of Israel actually split? Ini lagi pertanyaan yang lain. Kapan sebenarnya kerajaan Israel itu terbelah dua, terpecah? And the quick answer that we would come with is, well, after Solomon. Mungkin kita langsung jawab, oh sesudah Raja Salomo. But actually it was after Saul. Padahal pada saat masih ada Raja Saul. See, at first after Saul, David only was king over a splinter faction of Judah. Artinya sesudah Raja Saul, kerajaan itu langsung terpecah karena Daud hanya berkuasa pada setengah atau sedikit dari bagian kerajaan Israel. And he reigned from Hebron, not Jerusalem. Makanya dia memimpin dari kota Hebron, bukan dari kota Yerusalem. And Saul's son Ishbosheth was the king over the rest of the Dan tribes. anak langsung dari Raja Saul namanya Isboset, dialah yang memimpin banyak dari suku Israel. And they suffered a protracted 7.5-year civil war. Dan mereka akhirnya mengalami peperangan sipil antar peperangan saudara selama 7,5 tahun. And it was truly a civil war because they knew the people that they were fighting, they knew their names. Ini perang saudara sesungguhnya karena mereka kenal siapa musuhnya, mereka tahu nama-namanya. There's so much wisdom for us to call on here. Dan ada banyak hikmat yang bisa kita terima dari sana. I know that one of the great entertainments of the world is to watch the news from America. Saya tahu mungkin salah seorang penghibur yang terkenal di dunia suka lihat berita-berita dari Amerika. So I'm not surprising you at all when I say that we are so divided right now. Jadi saudara mungkin yang suka nonton berita juga tidak terkejut kalau saya katakan di negara kami ini banyak perpecahan terjadi. And we know the people we're divided against. Dan kami tahu orang-orang di mana kami seakan-akan bermusuhan satu dengan yang lain. Kami kenal orang-orangnya. And we have people who profit from our division and the cultivation of our hatred towards each other. They're like weapons manufacturers and they just make money and laugh all the way to the bank. Parahnya ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari permusuhan ini. Contohnya pabrik senjata.
Semakin banyak orang berperang, semakin untunglah dia. And whether your position is gaining ground or losing ground, they're happy about it because the fight is still on. Entah posisimu lagi menang atau lagi kalah, tetap ada yang dapat keuntungan dari situ. And here's the thing, Dan inilah everybody dia. thinks that God is on their side. Dan banyak orang berpikir, artinya semua pihak akan berpikir, oh Tuhan pasti bela saya. Or if they don't believe in God, there's still this self-righteousness that has God on their side. Atau sekalipun orang itu tidak percaya Tuhan, pasti dia berpikir bahwa oh ada keuntungan di pihak saya. And as believers, we have to say, really, where is God in this? Dan kita sebagai orang percaya akhirnya bertanya-tanya, di manakah sesungguhnya Allah di hal-hal yang seperti ini? Where is the hope of God in this story? Di manakah pengharapan tentang Tuhan di kisah-kisah seperti ini? And theologically, we reach for two concepts that are both beyond our understanding. Dan secara teologi ada dua konsep yang sebenarnya melampaui pikiran kita. One is the transcendence of God. Yang pertama tentang kesempurnaan Allah. The transcendence of God, God above all of us, above everything, above our understanding. Kesempurnaan Allah yang saya maksudkan adalah Tuhan itu di atas segala yang bisa kita pahami, lebih besar dari semua yang kita kenal. We cannot lose hope that God is over all. Saudara, kita tidak bisa berhenti berharap bahwa Tuhan menguasai segala sesuatu. And we believe in God over all, but then we believe in an incarnational Savior who walks into the middle of us. Kita percaya Tuhan ada di dalam segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, tapi Tuhan juga menjelma menjadi sama seperti kita dan tinggal di antara His kita. transcendence, He's above all, He's more, He's greater, He's higher, He's above all. Jadi yang pertama, Tuhan itu sempurna, begitu dahsyat, luar biasa, melampaui segala sesuatu. And the incarnational Savior, God in the middle of us. Tetapi Dia juga adalah Allah yang menjelma jadi manusia dan mau tinggal di antara kita. God who came in the flesh. Tuhan yang menjadi daging sama seperti kita. The crossroads of eternity and a moment in Di history. sanalah Dia ada di persimpangan jalan kekekalan dan di tengah-tengah momen sejarah. God showing up consistent with His behavior through all of the Old Testament. Allah menyatakan dirinya, Dia tetap konsisten, Dia tetap sama dalam sepanjang sejarah umat manusia. God coming to man wherever He is at. Allah akan datang mendatangi manusia dimanapun manusia itu berada. Walking into the middle of us, Berjalan di tengah-tengah kita, into the middle of our family messes, di tengah-tengah kekacauan keluarga kita mungkin, into the middle of our broken systems, di tengah-tengah sistem dunia yang kita hidupi yang lagi rusak, into the middle of our best and our worst. di tengah-tengah hal masa terburuk kita dan masa terbaik hidup And kita. it's actually part of the mystery of His of His transcendence. Itu saya sebut sebagai bagian dari rahasia kedahsyatan Tuhan. He works with us in our sinful brokenness, and He remains perfect and sinless as He does it. Dia tetap bekerja di tengah-tengah kehancuran hidup kita yang penuh dosa, tetapi Dia tetap dalam kesempurnaannya. So we have this kingdom of Israel, Jadi contoh, ya seperti itu kerajaan Israel. a people ruled by a king. Ada orang-orang ada raja yang memerintah atas mereka. Which was a system that God never wanted. Padahal sebenarnya sistem ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah mau itu terjadi. God just wanted everybody to walk with Him. Karena waktu itu yang diinginkan Tuhan, bangsa Israel langsung dengan Dia, berjalan bersama Dia. But in 1 Samuel 8 you have Israel saying, give us a king. Tapi di 1 Samuel pasal 8, umat Israel menjerit minta sama Tuhan, kasih kami raja. Everybody else has a king, Karena yang lain kan punya raja. and they didn't know what they were asking for. Mereka tidak paham apa yang mereka minta, saudara. Make us subject to a man. Mereka mau ditundukkan pada kekuasaan seorang manusia. See, they had this system of judges, and they had a really good judge in Samuel. Padahal di zaman itu, saudara, sistem pemerintahnya adalah hakim-hakim kan, But pakai hakim. they could see that system getting wobbly because Samuel's sons were corrupt. Tapi memang mereka melihat ada kelemahan di sistem peradilan hakim-hakim ini, karena anak-anak Samuel yang ada hal hakim terakhir itu kurang tegas, goyah pemerintahannya. And they requested subjectivity. Sehingga mereka minta sama seperti bangsa lain harus ada raja. But even the system of judges under the law, that wasn't God's first choice. Bahkan saudara, sistem hakim-hakim itu juga bukan pilihan pertamanya Tuhan. But He still worked with the people. He Tetapi- still tried to redeem the story. Tetapi Tuhan tetap mau bekerja di antara sistem-sistem yang rusak ini. Now, bear with me here. Saudara, ikuti terus apa yang akan saya sampaikan. Don't kick me out of church after what I say next. Ya, jangan langsung usir saya keluar dari gereja ini sesudah apa yang akan saya katakan selanjutnya.
the law was not God's first choice. Saudara, hukum Taurat bukanlah pilihan pertama Allah. God did not want the law. Tuhan tidak mau hukum Taurat di awal. In Exodus 18 and 19, you have the story. Dalam Keluaran 18 dan 19 ada kisahnya di sana. See, Moses and his father-in-law Jethro, they set up the best system that they could, and it was a pretty good system. Musa bersama ayahnya Yitro, mereka menciptakan satu sistem yang sangat baik sebenarnya. And they took it to Yahweh and said, "What do you think?" Dan mereka bawa itu kepada Allah Yahweh dan berkata, menurut kamu bagaimana ini? And he said, "Not bad, but not great." Tuhan berkata, ya memang tidak buruk, tapi tidak juga sempurna, tidak baik juga. Why don't you just have everybody do what you do, Moses, and have everybody come into the cloud and they can all see me face to face? Lalu Tuhan berkata begini, bagaimana Musa kalau kamu ajak saja semua bangsa Israel menjadi seperti kamu bisa berjumpa dengan aku muka dengan muka. And Moses went up and down the mountain a couple of times. Akhirnya Musa naik turun gunung Sinai beberapa kali, saudara. And we don't know where the bad decision took place. Dan kita tidak tahu kapan keputusan yang buruk itu terjadi kepadanya. Whether it was Moses deciding that he wanted this exclusive relationship with God, Entahkah dari pihak Musa yang mau supaya hanya dia saja yang bisa ketemu Tuhan, or whether the people were saying, "We are not going up there." atau karena umat Israel yang berkata, kami tidak mau ikut kamu ke sana. And you could feel the excitement of God because he was saying, "Okay, let's do this thing in order." Jadi saudara bisa melihat di sana betapa semangatnya Tuhan itu sampai Tuhan buat aturan dan berkata, ayo kita bikin aturannya saja. Draw a line around the mountain and do not cross it. Bikin garis sepanjang gunung Sinai itu dan jangan melintasinya. If you cross it, that would be bad. Kalau kamu melintasinya ada yang buruk akan terjadi. But when you hear the ram's horn blow, everybody rush the mountain. Tetapi ketika engkau mendengar bunyi sangkakala, semua orang bisa melintasi garis itu dan naik ke atas gunung. And Moses climbed up the hill and he said, "They're not coming." Dan Musa naik sampai ke puncak gunung itu dan berkata, bangsa Israel tidak mau ikut saya. He threw the people under the bus. He said, "They're too scared." Musa berkata bahwa mereka terlalu takut kepadamu. And they actually kind of blamed God as well. Dan akhirnya bangsa Israel juga seakan-akan menyalahkan Allah karena kedahsyatannya. You yourself said God is to be feared. Nah, karena dia berkata Allah itu harus ditakuti, takut akan dia. So then you have Exodus 19. Makanya muncullah Keluaran pasal 19. Okay, send Aaron. Ya, oke, kirim Harun saja. We'll get the law. Nanti kita bikin hukum Taurat. Listen, it is a theme of life. It's a theme of Scripture. It is a truth from beginning to end. Saudara tahu ada satu tema besar, ada satu kebenaran dari awal sampai akhir. When we reject intimacy, we get religion. Ketika kita menolak keintiman dengan Tuhan, yang kita dapatkan adalah agama. When we reject intimacy, we get the law. Ketika kita menolak keintiman dengan Tuhan, yang kita dapatkan hanya hukum-hukum saja. The best illustration I have is marriage. Ilustrasi terbaik yang kita bisa cerna di sini adalah seperti pernikahan. When intimacy drains out of a marriage, you're still legally married. Kalau seorang yang menikah kehilangan keintiman dengan pasangannya, memang masih menikah secara sah. You share all of the obligations of marriage, Memang mereka masih menikah di bawah hukum, but you share none of the purpose of marriage. tetapi tidak lagi menghidupi tujuan dari pernikahan. And our legalistic religious selves, we say, "Till death do us part." Sama seperti dalam agama, dalam setiap agama di dunia ini, kita harus lakukan ini yang harus kita lakukan. We do it right. Bless God. Kita harus lakukan ini dengan benar supaya ini membawa kemuliaan buat Tuhan. And that's just religious legalism Saudara, when we need love. Itulah hukum agama. Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih. This incarnational Savior Saudara, juru selamat kita yang telah menjelma menjadi manusia is the God who always brings all that He is to all of our brokenness. Dialah Allah yang selalu menyerahkan seluruh hidupnya di tengah-tengah seluruh kehancuran kita. They rejected intimacy, He remained who He was. Walaupun dia ditolak orang-orang yang dia mau dekati, tapi dia tetap sama, setia. They chose a law that they would immediately break, He remained the same. Sekalipun mereka memilih hukum yang akhirnya mereka langgar juga, tetapi Allah tetap sama. They chose a king over the power of God, and He immediately went to work to redeem
the kingship. Sekalipun mereka memilih seorang raja dibandingkan Tuhan yang memerintah atas mereka, tapi Tuhan tetap membuat jalan supaya bisa menebus kesalahan mereka. So we have this man David, a man whose heart was like God's heart. Seperti Daud ini yang dikatakan melekat dengan hatinya Tuhan. And what does it mean that his heart was like God's heart? Apa maksudnya hatinya melekat dengan Tuhan? Even as a general statement, Sekalipun itu sebagai mungkin istilah biasa saja. you even drop David in that description into our current cultural milieu. Kalau saudara pikir ya Daud, bagaimana Daud dalam situasi budaya kita hari-hari ini? And we could get it so wrong. Kita bisa salah paham, saudara. What does it mean to have a heart after God's heart? Maybe it means he thinks like I think. Apa artinya melekat dengan hatinya Tuhan? Mungkin seperti yang saya pikirkan. And if he does, he probably thinks right. Jadi mungkin ya seperti itu yang saya pikirkan. Wants the things of God. Oh, berarti kalau melekat dengan hatinya Tuhan, dia mau hal-hal tentang Tuhan saja. Not going to tolerate what's going on Tidak around akan here. toleransi dengan apapun di dunia ini. We know David was super skilled at killing Philistines. We just need to identify who those people are. Kita tahu seperti Daud yang sangat terampil membunuh orang-orang Filistin, kita mungkin harus seperti itu, bisa membunuh musuh. And everybody knows who the Philistines are, right? Semua kenal yang dimaksud orang Filistin di sini kan? It's the people that I don't like. Artinya orang-orang yang saya tidak sukai, itu musuh-musuh saya. Actually, you want a key and a clue to what it looked like to be after God's own heart? Dan mari kita belajar sesungguhnya seperti apa kelihatannya menjadi orang yang melekat dengan hatinya I Tuhan. think you look to the highest teachings of Jesus, Saudara perhatikan pengajaran Yesus yang tertinggi. who was the human communicator of the heart of God. Dia adalah manusia 100% yang bisa mengkomunikasikan hati Allah 100%. Love thy enemy. Love your enemy. Kasihilah musuhmu, kata Tuhan. Pray for those who persecute you. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. That was David. Itulah Daud. He was a man after God's own heart. Dia adalah manusia yang melekat dengan hatinya Tuhan. He had the thinking and the mindset of Jesus before Jesus walked the earth. Dia punya cara berpikir yang mirip seperti Yesus bahkan sebelum Yesus lahir di dunia. And I think we can draw from these chapters deep with wisdom Dari pasal-pasal tadi kita bisa tarik hikmat yang luar biasa directly from the life and the actions of David. langsung dari kehidupan dan sikap hidup tindakan-tindakannya Daud. And I think they sit with truth right into the circumstances of our day. Dan saya pikir bisa langsung kita praktekkan hal ini dalam situasi kondisi kita hari-hari ini. Again, this was a divided kingdom. Sekali lagi, ini adalah kerajaan yang sudah terpecah. And David, to his credit, he did not war for unification based on a promise from God. Dan Daud itu tidak berjuang supaya ada kesatuan berdasarkan janji Tuhan, tidak. They were at war, Karena memang mereka ada dalam peperangan, but it was conflict and hatred. tetapi dalam peperangan itu ada kebencian, ada konflik, ya. David reigned over Hebron, over Judah, and Ishbosheth over the rest of Israel. Karena waktu itu kerajaan sudah terpecah. Daud memerintah atas suku Yehuda dari Hebron dan Isi-Boset memerintah suku-suku yang lain dari Yerusalem. David's military general was Joab, and his counterpart was a man named Abner. Panglimanya Daud namanya Yoab dan panglimanya Isi-Boset musuhnya itu yaitu Abner. And they were in perpetual conflict. Dan mereka ada dalam konflik yang terus-menerus. And it's an interesting thing about conflict and division. Dan yang menarik tentang konflik atau perpecahan dalam kehidupan ini, Some people want to be in it, ada orang yang suka akan konflik, suka perpecahan. and some people don't want to be in it. Ada orang yang tidak suka dengan konflik, tidak suka akan perpecahan. And some people who don't want to be in it are in it because there's people that want to be in it. Ada orang yang tidak mau sebenarnya ada dalam konflik pertentangan, tetapi dia ada di situ gara-gara orang ini yang suka akan konflik. You have this amazing episode in 2 Samuel chapter 2. Dalam 2 Samuel pasal 2 ada episode kehidupan yang luar biasa di sana. There's a battle between Judah and Israel. Ada peperangan antara Yehuda dan Israel. In America, we might call this their Gettysburg moment. Di Amerika mungkin kami sebut sebagai momen Gettysburg, artinya momen perang saudara. In Indonesia, we might call it the 1945 moment. Ya, seperti di Indonesia mungkin tahun 45 ada perang saudara. And the terms of this battle are actually negotiated beforehand. Dan istilah dari peperangan ini sebenarnya sudah mereka rundingkan sebelumnya. And it results in one of David's lieutenants trying to chase down Abner. Dan hasilnya adalah
jenderal atau panglimanya Daud, coba kejar ini Panglima Abner, musuhnya. And this man is not going to kill Abner. Dan orang ini dia pikir tidak akan membunuh Panglima Abner. Abner is too skilled. Karena Abner terlalu terampil, terlalu hebat untuk dibunuh. And he prevails. Meanwhile, he's begging the guy to stop. Akhirnya waktu itu Abner ini minta supaya berhenti saja untuk mengejar saya. He says, how am I going to look at Joab after I kill you? Lalu bagaimana nanti saya melihat Yoab kalau saya membunuh kamu, In katanya. fact, I'm reading from the scripture here. I'm just going to ask Hiski to translate my words. Abner shouted down to Joab. Jadi dikatakan di 2 Samuel pasal 2 ayat 26 itu dikatakan Abner berteriak kepada Yoab. Must we always be killing each other? Apakah kita harus saling membunuh, katanya. Don't you realize bitterness is the only result? Tidak kamu sadar bahwa hasil dari semuanya ini adalah kepahitan. Call off your men. Panggil semua orang-orangmu. And then Joab said, Lalu Yoab berkata, God only knows what would have happened had you not spoken up. hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi kalau kamu tidak ngomong begini. We would have chased you all night. Kami akan selalu mengejar engkau sepanjang malam. So Joab blew the ram's horn, Akhirnya Yoab meniup trompet and his men stopped. dan orang-orangnya berhenti mengejar Abner. All to say, this whole thing was a mess. Jadi saya mau katakan situasi begini kacau sekali. And I want to pull 2 or 3 things from this story, Dan saya mau ambil 2 sampai 3 pelajaran dari kisah itu. from the life of David, Dari kehidupannya Daud, from the very character of David. dari karakternya Daud. And the first is this, Dan yang pertama adalah ini. is that he lived with a consistent commitment to honor and peace. Dia selalu hidup dalam komitmen yang konsisten untuk menghargai kedamaian. And we see this in 1 Samuel 1 and 1 Samuel 3. Saudara bisa lihat contohnya di 1 Samuel 1, 1 Samuel 3. And we see it here. It's in chapter 3 where Abner brokers peace with David. Dan kita lihat di sini seperti waktu Abner datang untuk meminta supaya berdamai dengan Daud. And he offers to help unify the kingdom. Dan dia menawarkan untuk, ayo kita satukan saja nih kerajaan. And David's fighting men didn't get the memo. Tetapi tentara-tentara Daud tidak terima. And they killed Abner. Akhirnya mereka bunuh Panglima Abner. And when they brought the news to David that Abner was dead, Dan waktu itu berita itu disampaikan kepada Daud bahwa Abner sudah mati. David reacted by killing that man. Reaksi dari Daud adalah dia langsung bunuh ini orang yang bawa kabar itu. When the news that this was consistent for David, Artinya bagi Daud itu karakternya memang seperti itu. he never celebrated the death of his Dia enemies. tidak merayakan kematian musuhnya. When the news of Ishbosheth came to him, he did the same thing. Waktu Isboset juga mati, yaitu musuhnya, dia juga tidak merayakannya. When the news of Saul's death came, he did the same Waktu thing. Raja Saul mati, yaitu musuhnya Daud, dia tidak merayakannya. It says they tore their clothes in sorrow. Malah dia merobek-robek bajunya karena dia sangat berduka. Saul twice tried to kill David. 2 kali Raja Saul mau bunuh Daud. David twice had the opportunity to kill Saul. 2 kali Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. He never took the Tapi opportunity. dia tidak pernah ambil kesempatan In itu. fact, on the one occasion, he came running out of the cave saying, "Why are we doing this?" Bahkan dalam satu saat dia keluar dari gua dan bertanya, kenapa kita harus saling membunuh? It takes a tremendous amount of emotional maturity to fight for peace. Saudara, dibutuhkan kedewasaan yang luar biasa dalam hidup kita untuk mau selalu punya sifat mau berdamai. You know, when you consider the reasons that David was, any reason why he was in conflict with the house of Saul, Saudara, kalau saudara perhatikan Alkitab, alasan kenapa Daud selalu ada permasalahan dengan keluarganya Saul, for David it was because of things of favor. ya itu bukan karena kesalahannya, karena memang dia mendapatkan kemurahan Tuhan, Things of obedience, ya karena dia taat sama Tuhan, things of assignment, karena dia dapat tugas dari Tuhan, for all of the right reasons. dan dengan semua alasan yang benar sebenarnya. And clearly Saul was in the wrong. Dan memang Saul lah yang salah dalam situasi itu. And the instructive thing for us is this: Dan bagi kita, if we're ever in tension or conflict, it should be tension or conflict that we absolutely don't want to be in. kalau hari ini Anda ada dalam situasi ada masalah dengan orang, jangan sampai itu karena kamu yang suka masalah itu. And that even in conflict, we don't lose sight of the value of the other person. Bahkan ketika Anda ada dalam masalah itu, jangan sampai Anda salah menilai orang di mana Anda bermasalah. And that we never lose sight of the value of God in that other person. Jangan juga Anda salah menilai bagaimana Tuhan memandang orang itu. Even when it's really bad. Sekalipun orang itu melakukan sesuatu yang jahat dalam hidupmu,
We know David by a number of identifiers. Kita tahu Daud dalam beberapa kesempatan, The greatest identifier was that he was a man like God. salah satunya dikatakan Alkitab dia adalah manusia yang melekat dengan hatinya Tuhan. Chosen and qualified by God for this one qualification, Dia dipilih oleh Tuhan sendiri karena ada satu syarat, that he had a heart like God's karena heart. dia punya hati yang seperti Tuhan, melekat dengan Tuhan. And it looked like this: Ya, love your enemy, karena dia punya sifat mau mengasihi musuhnya. pray for those who persecute Dia you, berdoa buat orang yang menganiaya dia. forgive those who've sinned against Dia you, ampuni orang yang bersalah and kepadanya. asking God to forgive those who have sinned against Bahkan you. dia minta orang yang bersalah kepadanya itu diampuni sama Tuhan. And his character and his actions, they carried the day forward. Karakter itulah yang membawa kehidupannya maju. Second, I would just observe this from David's story: Yang kedua yang saya pelajari dari kisah kehidupan Daud, a personal insistence on the restoration of family. dia selalu mau memulihkan keluarganya sendiri. We see this in 2 Samuel chapter 3, Kita lihat dalam 2 Samuel pasal 3, verses 13 and 14 specifically. ayat 13 dan 14, saudara bisa lihat. Now, we have to know this from the story. A personal insistence on a restoration of family doesn't mean the family always gets restored. Kita harus memandang dari sudut ini ya, bahwa ketika kita rindu supaya keluarga kita dipulihkan, bukan berarti keluarga kita sudah dipulihkan. But you still contend for family. Tapi saudara, walaupun keluargamu belum dipulihkan, Anda harus punya niat untuk terus berusaha memulihkan itu. It is so interesting to see how this kingdom came back together. Jadi menarik sekali kita lihat bagaimana akhirnya kerajaan itu pulih ya, bergabung kembali bersatu. It's actually kind of a soap opera. Ya, ini kayak sinetron ceritanya. We already know Abner, Ishbosheth's general, came to David and said, I can put this thing back together for you. Seperti yang kita sudah dengar tadi, Abner ini panglima musuh Daud, tapi dia katakan, ayo kita masih bisa bersatu. We know that he was a wise and sensible and capable man. Kita tahu dia orang yang bijaksana, dia orang yang punya kemampuan, dia orang yang perasaannya baik. Actually, this is a parallel story to Saul and David, Sebenarnya ini mirip dengan kisah Saul dengan Daud. because unfortunately Ishbosheth had many of Saul's character Karena traits. keturunan Saul yang namanya Isboset itu dia mewarisi karakternya Saul juga, And saudara. General Abner was having great success. Dan Panglima Abner cukup berhasil sebagai panglima dari Isboset And it started to bother Ishbosheth. dan mulai mengganggu pikiran Raja Isboset. And Ishbosheth accused him of some egregious things. Bahkan Isboset menuduh dia melakukan hal-hal yang tidak baik. And Abner said, I do not need this, I am out of here. Dan Panglima Abner sampai berkata, saya tidak mau lagi ikut kamu, saya berhenti. And he goes to David and he says, hey, the whole kingdom's yours, let's put this thing back together. Dan Panglima Abner datang kepada Daud dan berkata, ambil jo semua itu kerajaan, kita mau tunduk pangan. You know what, guys in the Bible, sometimes they did the right things, sometimes they did the wrong things. Saudara, tokoh-tokoh Alkitab ini kadang-kadang melakukan hal yang benar, kadang-kadang juga melakukan hal yang tidak benar. In some cases, like us, they just did the best they could. Dalam beberapa peristiwa seperti yang mungkin saudara dan saya sering alami, kadang-kadang kita cuma bisa melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. In all cases, they were human. Tapi dalam banyak peristiwa ya memang namanya juga manusia. There is a humanity to David in how he responded to Abner over this. Ada kemanusiawian yang dilakukan oleh Daud karena dia juga manusia. Akhirnya bagaimana dia bertindak kepada Abner seperti itu. There are things that he did not say. Ada hal-hal yang tidak akan diucapkannya. He didn't say, you bet it's my kingdom. Dia tidak bilang, ya memang betul itu kerajaanku. He didn't lament, what have we been doing for the last 7.5 years? Atau dia tidak langsung tegur ini Abner, terus ngapain kita 7,5 tahun berperang? He didn't talk about what he's going to do when the kingdom gets put back together. Dia bahkan tidak langsung berkata, bagaimana nanti rencana kita ketika kerajaan ini kita satukan. He says one thing only, Tapi hanya satu yang Daud katakan. I want my wife back. Dia bilang, yang saya inginkan adalah kembalikan istri saya. I want my wife back. Kembalikan istri saya, kata Daud. This remains messy, by the way. Saudara, ini memang kacau ceritanya ya. There is no fairy tale here. Ya, ini bukan cerita dongeng ya. It's a hard family situation. Ini masalah keluarga sebenarnya. Michal was David's first wife. Saudara, nama istri pertama Daud adalah Mikal. And while it was an arranged marriage, it was also a love story. Sekalipun Mikal ini dijodohkan dengan Saul awalnya, tapi memang dia mencintai Mikal. David loved Michal and Michal loved David. Daud mencintai Mikal, Mikal mencintai Daud. And she was his first love. Itulah cinta pertama Daud, saudara. And he said, I want my wife back.
Makanya dia minta kepada Abner, saya tidak mau yang lain-lain, istri saya kembalikan, dia bilang. And it's a complicated story Nah, ini kisahnya agak rumit. because at some point Saul removed Michal from David's house. Karena kebencian Saul, ya, Saul mengambil kembali istrinya yaitu Mikal. And in spite, he married her off to another man. Bahkan Mikal akhirnya dinikahkan dengan pria lain, Saudara. And Michal has moved on. Dan Mikal sudah menikah dengan pria lain dan dia melanjutkan hidup. And she doesn't likely want to be removed from her current Dan situation. mungkin Mikal tidak mau merubah situasinya. In fact, when she was being taken from Lachish to David, Lachish was following Abner, crying and weeping the whole way. Dan bahkan ketika Mikal direbut lagi dari suami yang saat itu sudah jadi suaminya, suaminya itu menangis minta supaya dikembalikan. Mikal juga mau kembali ke suaminya. And Abner had to turn to him and say, "Go home, this is happening." Makanya Abner harus tegas dan berkata, kamu pulang, Mikal tetap ikut saya ke Daud. It's not a fairy tale ending. Ini saudara bukan kisah sinetron, ini bukan kisah dongeng. There is a point in it for us. Tapi ada pelajaran kenapa kisah itu ada di Alkitab kita. For David, the restoration of his family was a condition to the restoration of the kingdom. Bagi Daud, pemulihan keluarganya adalah syarat untuk memulihkan kerajaannya. The point of order was his house over all the rest. Jadi urut-urutannya sebelum kerajaan itu disatukan, istrinya itu harus dikembalikan. Artinya keluarganya dulu harus dipulihkan. His house over the conflict, Rumahnya itu lebih penting daripada konflik. his house over power, Rumahnya, rumah tangganya itu lebih penting dari kekuasaan. his house over everything. It was the most Rumah important tangganya thing. lebih penting dari apapun. One of the things that this is Thanksgiving today, right? Jadi seperti yang kita rayakan hari ini, ucapan syukur, Thanksgiving. We have Thanksgiving coming up in America. Ya, di Amerika juga sebentar lagi ada Thanksgiving. The division I talk about has made Thanksgiving hard because our families have disagreements. Tapi kadang-kadang perpecahan dalam keluarga membuat kita untuk merayakan ucapan syukur saja susah karena terlalu banyak ketidakcocokan di dalam keluarga. I said to my own church, "How's it going, y'all? Thanksgiving's coming." Saya tanya ke jemaat saya di Amerika, bagaimana kabar semua? Sebentar lagi kita ucapan syukur. Are you talking to your kids? Apakah kamu sudah bicara dengan anak-anakmu? Is your crazy aunt coming to Thanksgiving? Apakah tantemu yang agak gila itu akan datang ke ucapan syukurmu? And I said, "Mine is." Lalu saya katakan, ya saya juga. I want them all around my table, Yang saya mau semua keluarga saya kumpul di satu meja. where I pray to the Christ to bless the meal and that say that I'm thankful. Supaya saya bisa berdoa bersama-sama semua anggota keluarga saya, bersyukur kepada Kristus. Itulah ucapan syukur yang And that sejati. we do our best to live out peace in the midst of the craziness. Artinya marilah kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk hidup dalam kedamaian di tengah-tengah dunia yang gila ini, saudara. David was a man after God's own heart. Seperti Daud, dia adalah seorang hamba Tuhan yang melekat di hatinya He Tuhan. did not have a perfect family. Dia tidak memiliki keluarga yang sempurna. He had a severely dysfunctional family. Dia punya keluarga yang cukup kacau, saudara. But it was the family he had. Tetapi itulah keluarga yang dia miliki. And here's the thing, none of us have perfect families. Dan ini kebenarannya, tidak ada satupun kita yang punya keluarga yang sempurna. But they're the only families we have. Tetapi itulah keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita. And we're the only parents and grandparents that our children have. Dan kitalah satu-satunya orang tua yang dimiliki anak-anak kita. And they need us to be the ones reaching for the transcendent all the time. Dan mereka membutuhkan kita untuk menolong mereka terhubung dengan Allah yang sempurna setiap saat. And the last thing Dan yang terakhir, we have in this section of passages that I think is noteworthy kita ada di bagian dari ayat firman Tuhan yang mungkin kita pikir harusnya tidak ada di sana. and it crosses over with the story of David's wife Michal. Karena itu ada hubungan kembali dengan kisah istri Daud, yaitu Mikal tadi. Is the celebration of the restoration of worship. Yaitu ketika Daud merayakan pemulihan penyembahan di tengah-tengah bangsa And we Israel. see it in chapter 6. Ada di pasal 6. In verse 1 it says, David gathered all the elite troops in Israel, 30,000 in all.
1 Samuel 6 ayat 1 dikatakan Daud mengumpulkan semua pasukan elitnya, ada sekitar 30.000 orang, and he led them to Bela of Judah to bring back the ark of God. dan dia membawa mereka ke Bala di Yehuda untuk membawa kembali tabut Allah. Now it took a couple tries for them to bring this ark home. Dibutuhkan beberapa kali usaha untuk bawa kembali tabut Allah ke rumahnya, ke Yerusalem. See, they hadn't handled this thing for a while. Jadi awalnya itu tidak dilakukan dengan baik. And on the first try, somebody died. Dalam percobaan pertama mereka membawa tabut Allah, ada yang mati gara-gara menyentuh tabut Allah. And it made David mad and scared Dan that itu happened. membuat Daud jadi marah dan takut untuk membawa tabut Allah ini. And he said, we're just going to leave that thing over there for a Akhirnya while. Daud berkata, tinggalkan saja di rumah Obed Edom untuk sementara. But he eventually realized, no, we got to get this thing Tapi home. akhirnya dia sadar bahwa harusnya kita memang harus bawa saja. Because somebody had died, they became so careful about worship. Karena dulunya ada yang mati gara-gara membawa tabut Allah, makanya Daud sekarang sangat hati-hati membawanya dengan penyembahan. They were so careful, and I'm talking about the intimacy of worship. I'm not talking about the religion or any requirement. Kita tidak bicara tentang hukum-hukum agama, tapi kita bicara tentang kedekatannya dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan. They moved the thing 6 feet, and he felt compelled to give sacrifices just after a short movement. Sampai dia berkata, 6 langkah berikan korban persembahan, 6 langkah lagi korbankan lagi persembahan. And the scripture says this: Alkitab berkata begini, David sacrificed a bull and a fattened calf. Daud mengorbankan sapi, mengorbankan lembu yang gemuk, And David danced before the Lord with all of his might, sambil dia mengorbankan itu, dia menari-nari di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatannya. wearing a priestly garment. Pakai jubah imam, Some say that that was kind of like wearing underwear. bahkan ada yang berkata itu sama seperti pakai baju dalam saja katanya. That he danced with joy. Nah, tapi dia menari dengan penuh sukacita. And it goes on to say that he danced with the Dan maidservants. dikatakan dia menari dengan pelayan-pelayan, hamba-hamba. It was a statement to say that God, this is about you, not about us. Itu seperti dia mau tunjukkan, Tuhan ini tentang engkau saja, bukan lagi tentang kami. They were so reverent and so careful. Mereka begitu menghormati, begitu berhati-hati di hadirat Tuhan. But then it did turn into a dance party. Sehingga itu menjadi perayaan yang penuh sukacita, penuh tarian. And it became a problem at home for David. Dan akhirnya jadi masalah di rumahnya Daud. And I mentioned this earlier, Tadi saya sudah singgung, that even though David contended for his family, things were never made whole on this front. sekalipun kerinduan Daud supaya keluarganya itu pulih, tapi bukan berarti itu terjadi. And a lot of preachers look at the scorn that Michal gave to David over this episode. Banyak pendeta suka bahas tentang bagaimana respon dari istri Daud ketika melihat Daud seperti itu. And the scripture says, you know, she didn't have any children. Dan Alkitab berkata akhirnya Mikal jadi mandul, tidak punya anak. And I've heard way too many preachers say that this was some sort of curse from God. Saya mendengar banyak pendeta langsung simpulkan berarti dia dikutuk sama Tuhan. This wasn't a curse from God. Saudara, itu bukan kutuk Tuhan bagi dia. They didn't have a restored relationship. Tapi karena tidak ada hubungan, David and Michal weren't getting together. Daud dan Mikal memang tidak tidur sama-sama lagi. He had other wives, unconventional, I realize, Karena kita tahu zaman itu Raja Daud punya istri-istri yang lain who were not in conflict with him. yang tidak ada masalah dengan dia. I don't judge Michal. Saya tidak langsung menghakimi Mikal seperti itu. Michal had a really hard ride in life, Karena kehidupan Mikal juga begitu rumit, saudara, begitu keras. like a lot of us do. Seperti banyak dari kita. It made her mad that he was dancing with the maidservants. Memang dia marah ketika dia lihat Daud menari-nari dengan pelayan-pelayan, dengan budak-budak. But I want to, going back to David, I want to focus on something here, Tapi saya ingin kita lihat sesuatu di sini, fokus. on a nuance here that speaks to the justice of God. Apa yang cerita ini beritahu kepada kita tentang keadilan Allah? Can we focus on the word servant rather than the word girls? Mari kita perhatikan kata Alkitab itu, Daud menari-nari dengan pelayan, dengan hamba-hamba, ya. David was dancing with the people who had no status. Saudara, Daud menari dengan orang-orang yang tidak punya status di masyarakat. He was dancing with the people who had no power. Dia menari dengan orang-orang yang tidak ada kekuasaan apa-apa di masyarakat. He was dancing with the people who always had to do what they were told. Dia menari dengan orang-orang yang hanya tunduk pada bosnya, majikannya.
David was a man after God's own heart. Daud adalah orang yang punya hati melekat pada Tuhan. And I'm introducing this as the highest bar Dan saya mau tunjukkan ini sebagai standar yang tinggi buat kita semua. of how he was after God's heart. Bagaimana sampai dia bisa jadi manusia yang melekat dengan hatinya That he Tuhan. identified with the servants. Sehingga dia tidak malu-malu walaupun harus menari bersama para You see budak. this culminated with David going into a tent at the end of the worship journey. Dan akhirnya ini disimpulkan ketika Daud menari-nari di dalam tenda, di dalam kemah. And he came out with really dense and heavy food and he gifted it to everybody who had traveled. Dan pada akhirnya di akhir dari perayaan itu dia beri makan semua orang, para musafir, orang-orang miskin, dia kasih makan semua. And he made sure their bellies were full going home. Sampai perut mereka kenyang dan mereka pulang dengan sukacita. And let me just say this to finish up. Nah, saya mau kasih tahu ini sebagai kesimpulan terakhir. Proper worship always does a couple of things for us. Saudara, penyembahan yang sejati selalu melakukan ini dalam hidup kita. First, it reorients our hearts to the heart of God. Yang pertama, itu akan memposisikan diri kita kembali seperti hati Tuhan. And we see that in verse 6:13. Itu di ayat yang ke-6 ya, 2 Samuel 6 ayat 13. But second, and I think just as important, Yang kedua ini juga penting. is it provides evidence of the orientation towards God. Our care for others is what Jadi- provides evidence of our orientation to God. Bukti kalau hati kita sudah kembali pada posisi yang benar di hadapan Tuhan adalah kita akan peduli sama orang lain. Kita akan melakukan sesuatu berbagi dengan orang lain. I'm sorry that I stumbled over those words Ya, mohon maaf saya agak tersendat di kata-kata itu. because it's really important. Karena saya mau katakan ini penting sekali. The evidence of our orientation towards the heart of God, it's evidenced by us caring for others. Bukti nyata kalau hati kita sudah benar-benar melekat dengan Tuhan adalah kita akan peduli sama orang lain. And not just others, but those who might really be in need. Bukan hanya orang lain, tapi orang lain yang benar-benar membutuhkan. And it's a sincere demonstration of David, a man after God's own heart. Dan itulah bukti ketulusan hati Daud sebagai orang yang melekat dengan Tuhan.